Dalam hal ini pidana bisa menyasar dua pihak, yaitu pihak yang diduga memalsukan dan pihak yang menuduh secara tidak. Itu kalau satu aset aja, misal kurang daftar sertifikat. Halo Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian, lovers and haters, salam cerdas Indonesiaku. Jumpa lagi kita pada kesempatan kali ini. Bagi Anda yang belum subscribe channel saya, silakan subscribe channel saya. Tekan loncengnya agar Anda dapat notifikasi setiap kali saya mengupload video-video saya. Kali ini, saya akan membahas tuduhan dari politisi PDIP yaitu Betor Suryadi yang bilang bahwa ijazahnya Jokowi dicetak di Pasar Pramuka. Astaga, makin dungu aja nih fitnahannya ya. Dungu banget fitnahannya. Ya, dungu. Kenapa? Nanti kita lihat. Kenapa saya bilang dungu? Karena dibantah sendiri oleh kader PDIP, Andi Wijayanto. Dua-duanya videonya ada di video saya ini. Makanya jangan di skip kalau nonton video saya. Oke? Nah, setelah fitnahan dungu itu ya ditebar, disambut oleh ODGJ. Apa itu ODGJ? Orang dengan gangguan jiwa ya. Si Tifa itu yang dengan dungunya juga menyebarkan soal fitnahan bahwa ijazah Jokowi dicetak di Pasar Pramuka. Sebar fitnah kok dungu banget gitu ya. Gampang diketawain orang. Oke? Jangan di skip video saya ya. Tonton sampai habis. Anda saya jamin ngakak. Seperti biasa, ini cepet aja ada yang numpang lewat. Kita lihat ya, ini kan sudah saya bahas kemarin ya. Soal Marcella Santoso, seorang pengacara yang ternyata jadi dalang serta otak lah ya, penyebaran hoax soal kejaksaan, soal Jaksa Agung, Jampitsus, Direktur Penyidikan, siapa lagi? Soal CPO, soal kasus gulanya Tom Lembong, soal RUU TNI sehingga mahasiswa demo, kemudian soal Indonesia gelap. Ini dia biangnya. Nah, inilah lihat cuitan isi PC ini ada dua foto ya, ini sebenarnya video lah ya. Wah, sebelum pakai rompi pink ini, wah, selebriti dia. Tapi sekarang kayak pesakitan ya. Nah, isi PC bilang begini. Apa gue bilang? Gerakan Indonesia Gelap itu pesanan. Bukan murni aspirasi mahasewa. Nah, kan mahasiswa kan di sini dituduh ya ditenggarai ya disewa, maka disebut mahasewa ya. Dengerin nih katanya ya, kan udah saya putar videonya kemarin ya, Anda lihat saja video saya yang kemarin-kemarin ya. Dengerin nih pengakuan kakak pembina yang namanya Marcella Santoso. Ini kakak pembina nih, pembina Buzzer. Disponsori perusahaan-perusahaan yang lagi berkasus hukum di kejaksaan. Katanya ya. Aktivisme jadi alat framing, kampus jadi panggung pesanan ya. Ini dia si jali-jali. Kemudian Edi Sularno juga mencuit soal Marcella ini ya. Ya, ada aktor donatur lah di balik demo selama ini ya. Jadi kata Edi Sularno, logika sederhana. Kalau fitnah-fitnah dan demo-demo anti pemerintah selama ini ada penyandang dananya, kan sudah terbukti dia ditahan. Terus, fitnah-fitnah ke Pak Jokowi dan pemaksulan Wapres, mungkinkah ada penyandang dananya? Anda nilai sendiri. Oke? Cakep nih cuitan ya. Ini dia nih, ini menarik nih ya. Ada staf media pribadi Presiden Prabowo Subianto yaitu Kani Dwi. Kani Dwi ini fotonya ya. Menciduk pelaku love scamming di Rangkas Bitung. Nah, jadi hati-hati Anda yang suka nyebar hoax, yang suka melakukan penipuan-penipuan scamming, khususnya love scamming dan lain-lain deh ya.
Nah, ada staf media pribadi Prabowo ya yang menciduk, yang bisa mendeteksi rasa inde ya. Hati-hati ya. Ini zaman Presiden Prabowo Subianto, oke? Nah, kita masuk langsung. Nah, ini cepat nih ya. Ini di inews.id ada berita eksklusif katanya. Betor Suryadi bongkar dugaan pemalsuan ijazah Jokowi. Dicetak di Pasar Pramuka. Wah, dia membongkar nih dugaan pemalsuan ya. Waduh, dia menuding ijazah Presiden ke-7 RI yaitu Joko Widodo yang digunakan saat pencalonan di Pilgub DKI 2012 hasil cetak ulang di Pasar Pramuka. Pertanyaannya, ketika Joko Widodo mencalonkan diri menjadi wali kota Solo, pakai ijazah apa dong? Hah, hayo, kan dungu banget gitu, dungu banget. Tuh, malu-maluin dah. Kemudian kita lihat lagi nih, ini beritanya, teksnya ya, sebagian ya. Politisi PDIP Betor Suryadi mengklaim ijazah S1 Jokowi yang dituding palsu pernah dicetak ulang secara buru-buru di Pasar Pramuka, Jakarta Timur sebelum Jokowi menyalonkan Gubernur Jakarta. Tadi pertanyaan saya, nah yang waktu jadi wali kota Solo pakai ijazah apa? Palsu juga, cetak di Pasar Pramuka. Kok baru di Gubernur Jakarta sih? Aduh, ini dungu banget ya. Ada pertemuan katanya ya, yang membahas kekurangan dokumen Jokowi. Nah catat nih ya, katanya ada kekurangan dokumen, ada videonya juga. Yang untuk dibawa ke KPU, sehingga katanya dicari jalannya ketemu dengan Dhani Iskandar dan kawan-kawan itu. Maka disitulah dirancang, didesain ijazah itu dibuat. Jadi seakan-akan waktu mencalonkan diri, Jokowi nggak punya ijazah. Dibuatlah ijazah palsu di Pasar Pramuka. Aduh, lucu banget ya, sakit perut ya. Nah ini dia utarakan ketika dia berdialog di program iNewsroom pada Rabu. Aduh, Rabu. Oke. Nah, Kampungan Nora. Ada videonya nanti kita lihat ya. Menanggapi video dia diwawancarai oleh inews.id. Nah, ketika nih cuitan Kampungan Nora ya. Ketika ditanya tahu dari mana ijazah dibuat di Pasar Pramuka. Nah, nanti kita lihat sebentar lagi ya. Ternyata jawabannya ngalor ngidul, tidak jelas. Nanti Anda bisa nilai sendirilah videonya. Sebentar lagi saya putar nih. Orang-orang dari Partai Kebo banyak yang ahli drama, ahli fitnah, raih gedek, penuh dengan kemunafikan. Hanya orang dungu. Wah, sama dia pakai dungu seperti saya ya. Hanya orang dungu dan tolol goblok yang percaya. Hanya orang dungu, tolol, goblok yang percaya. Mantap. Nah, kita saksikan videonya. Yuk. Anda mengklaim bahwa ijazah Jokowi ini dicetak secara terburu-buru di Pasar Pramuka jelang pencalonannya Gubernur DKI Jakarta. Kata siapa, Pak? Gini, karena saya satu di antara yang ikut ke Jogja dan ke Solo, saya melihat langsung ya bahwa UGM dan Jokowi tidak memberikan jawaban yang memuaskan. Kalau UGM tidak mengakui, berarti ini ada tempat lain di mana barang ini diterbitkan. Maka saya langsung melacak. Maksudnya Pak, UGM tidak mengaku menerbitkan ijazah ini? Ya karena artinya gini, UGM belum menjawab secara pas gitu ya dengan tuntutannya Roy Suryo dan kawan-kawan ya. Masih menghindar terus ya. Informasi cetak di Pramuka, Bapak jadi pernah Bapak datang ke Pramuka atau Bapak melihat tanda buktinya atau Bapak menghubungi orang yang mencetak ijazah itu gitu? Ada pertemuan yang membahas kekurangan dokumen Jokowi untuk dibawa ke KPU. Oke. Sehingga dicarilah jalannya, ketemulah zaman Dhani Iskandar dan kawan-kawan itu. Maka disitulah dirancang, didesain bagaimana semua ijazah itu dibuat. Lucu banget. Serta dungu banget. Pertama, dia bilang, dia ikut ke Jogja dan ke Solo. Artinya dia ikut ke UGM ya. Dia bilang, UGM tuh tidak mengakui ketika di Uber. Maksudnya,
oleh reporternya inews.id. Maksudnya UGM bilang, UGM tidak menerbitkan ijazah Jokowi. Terus dia bilang, tadi Anda dengar ya, ya UGM tidak merespon secara memuaskan. Jadi dasarnya dia bilang itu dicetak di Pasar Pramuka karena dia melihat UGM tidak menjawab secara memuaskan. Oleh karena itu dia menduga ada tempat lain yang untuk mencetak gitu. Dan dengar ya, putar lagi deh ya. Kemudian dikaitkan dengan pada waktu pencalonan ada dokumen yang kurang, maka rancanglah ide untuk mencetak di Pasar Pramuka. Ini kan benar-benar penjelasan yang super duper dungu. Anda nilai sendiri, ya? Oke. Gue demen nih sama video gini. Oke ya, lanjut ya. Nah, Las Dodo ya bilang, hoax Pasar Pramuka ngelawak atau hanya bikin rusuh. Dunia politik kita memang nggak pernah kehabisan drama ya. Baru-baru ini senior PDIP Andi Wijayanto dengan tegas, nanti kita lihat videonya, ini makanya bikin sakit perut ini, membantah pernyataan kadernya sendiri yaitu si Betor Suryadi yang ngomong kalau ijazah Pak Jokowi itu dicetak di Pasar Pramuka. Nah, itu di kiri ada videonya Andi Wijayanto, nanti kita lihat ya. Di sebelah kanan itu cuitan si Tifa bahwa bocor nih ternyata dicetak di Pasar Pramuka. Ntar saya kasih lihat juga cuitan aslinya, oke? Nah, Las Dodo bilang ini kan seperti yang tadi bahwa Andi Wijayanto dengan tegas membantah ya pernyataan si Betor Suryadi yang ngomong bahwa ijazah Pak Jokowi itu dicetak di kawasan Pasar Pramuka. Ya Tuhan, Pasar Pramuka itu kan tempat orang nyari alat tulis sama perintilan murah, bukan bikin ijazah presiden. Jadi gini katanya ya, si Betor ini kayaknya kelewat kreatif bikin cerita. Dia ngeluarin narasi yang bikin orang-orang pada ngakak sekaligus geleng-geleng kepala. Tadi kan Anda lihat ya, bikin geleng-geleng kepala. Yang bikin tambah lucu, ada aja 2 orang yang ikut-ikut nyebarin hoax. Nah, ntar kita lihat si Tifa lah salah satu, tanpa pikir panjang. Ibaratnya mereka ini kayak penutup botol yang ikut-ikutan nyanyi tanpa tahu lagunya. Betor bilang A, mereka langsung teriak A, plus. Padahal mereka nggak ada bukti sama sekali. Nah, coba bayangkan kalau beneran ijazah presiden bisa dicetak di Pasar Pramuka. Mungkin sekarang kita semua udah pada punya gelar profesor dari kios di sebelah toko fotokopi. Aduh. Mas, bikin ijazah S3 dong gitu ya. Yang kilat, sekalian laminating. Kebayang nggak kalau begini ya? Serius nih, nyebarin hoax kayak gini kan nggak lucu. Apalagi ini soal ijazah orang nomor 1 di negeri ini. Kalau memang dulu pernah cetak di Pasar Pramuka, udah bocor dari puluhan tahun yang lalu. Ya 10 tahun lalu maksud saya ya. Bukan main. Nah, buat 2 penyebar hoax, salah satunya si Tifa itu, tambahin nih. Kayaknya mereka ini ya perlu diajak ngopi sambil dikasih wejangan. Bro, lain kali lu cek dulu dong sebelum share. Jangan asal ngegas kayak motor balap, tapi otaknya lupa diisi bensin. Ya kayak Tifa gitu ya. Jadi soalnya kalau ikut-ikutan nyebar kabar bohong, nanti malah jadi penutup cerita yang cuman bikin orang ketawa doang. Pendukung Pak Jokowi mungkin udah pada siap-siap laporin si Betor sama penyebar hoax ini. Salah satunya Tifa, tambah berat dia. Asik ya. Makanya mending tobat dari sekarang deh ya. Daripada nanti malu sendiri pas ketahuan bohongnya. Intinya, hoax itu kayak api, kecil aja sudah bikin rusuh. Apalagi kalau ditiup-tiupin. Nah makanya sekarang ini banyak hoax itu yang karena sering ditiup-tiup, diputar ulang kiri kanan, dianggap kebenaran. Nah dipercaya oleh orang-orang dungu bin tolol. Jadi buat Betor dan 2 penyebar hoax, mending fokus bikin konten yang bener ya, ketimbang bikin cerita fiksi yang nggak laku di pasar. Yuk kita semua main cantik, pakai fakta, bukan main drama Pasar Pramuka. Hai, rasain lo ketahuan. Nah Romeo juga mencuit begini. Selamat pagi.
Buat akun-akun yang menyebarkan berita ijazah Pak Jokowi dibuat di Pasar Pramuka Salemba, nah ini dia nih ya, sesama kader satu partai aja nggak bisa sinkron. Nah Andi Wijayanto kan membantah, gimana mau urusin perbedaan wong cilik. Nah kita lihat tuh, ntar ada juga videonya di situ, Andi Wijayanto didampingi oleh Rismon Sianipar. Nah Rismon Sianipar ketika Andi Wijayanto menolak bahwa ijazah Jokowi itu palsu dan dicetak di Pasar Pramuka, saya nggak ngerti itu ya, mukanya mau ditaruh di mana? Dia kan di sampingnya Andi Wijayanto. Ntar kita lihat videonya. Lagian ngapain dia deket-deket sama orang PDIP? Aduh, ketahuan deh ya, ada Rismon di situ. Kita saksikan videonya. Jadi kemarin itu ada kawan saya, Bang Betor Suryadi, menyampaikan sesuatu bahwa ada yang dilakukan di Pasar Pramuka, Pak. Dilakukan di Pasar Pramuka yaitu pembuatan sebuah ijazah. Nah, tadi saya tanya Pak Janes, ternyata Pak Janes juga tahu bahwa ada lokasi seperti itu di Pasar Pramuka. Ada. Kira-kira menurut Pak Andi, apa Bang Betor ini asal ngomong atau ada kebenarannya, Pak? Yang pasti saya tidak pernah berinteraksi dengan Bang Betor. Jadi bukan diatur-atur itu ya, menyebut nama Bapak? Saya nggak bisa terkait apapun Ya. Ijazah Pak Jokowi sebagai sekretaris tim kampanye Ya. di 2014. Tugas saya memastikan kelengkapan syarat administrasi untuk KPU, dan di 2014 syarat administrasi itu dinyatakan lengkap oleh KPU. Itu saja. Bersama Bang Rismon Sianipar ini. Iya. Tapi tidak ada interaksi apa yang saya lakukan dengan Bang Betor ya, untuk membicarakan ijazah tersebut, termasuk dengan misalnya timnya Pak Jokowi ya, mungkin yang dimaksud David dan Widodo, kawan-kawan. Saya nggak ada interaksi. Nggak berinteraksi. Tapi memang Pak Andi sebagai sekretaris tim kampanye hari itu memang melihat ada ijazah aslinya yang dilegalisir. Saya melihat ijazah. Melihat dan mirip nggak Pak seperti yang beredar di media sosial belakangan ini? Saya cenderung nggak ingat ya. Itu 2014 itu tidak ada di kepala saya pertanyaan tentang keaslian ijazah. Ya, saat itu di kepala saya seseorang yang dicalonkan sudah 2 kali wali kota, sudah 1 kali gubernur. Jadi tidak ada di pertanyaan di kepala saya untuk mengecek keaslian ijazah itu, dan saat itu KPU hanya menanyakan apakah gelar akademik akan ditulis di surat suara. Jika gelar akademik akan ditulis di surat suara, maka legalisir ijazah S1 itu saja pertanyaan kami. Dan betul nggak Pak? Katanya KPU itu memverifikasi sampai datang ke UGM, sampai datang ke, nggak mungkin ya Pak ya? Itu tugas KPU. Itu sebenarnya tugas KPU untuk memastikan bahwa dokumen-dokumen kelengkapan syarat administrasi itu dinyatakan lengkap. Itu tugas KPU. Tugas kami menyerahkan dokumen-dokumen tersebut. Jadi Bapak nggak tahu KPU melakukan atau enggak ya? Tapi itu tugasnya memang. Saya asumsikan dilakukan ya, karena kemudian dokumennya dinyatakan sah dan lengkap oleh KPU. Oke Pak. Jadi apa ada pesan-pesan untuk masyarakat nih Pak? Kira-kira masalah ini apakah perlu digali lebih dalam lagi atau gimana? Menurut pribadi Bapak? Ya, untuk saya sih secara formal proses administrasi untuk pemilu 2014 dan 2019, masalah ini dinyatakan sah dan lengkap oleh institusi yang berwenang saat itu, yaitu KPU, untuk proses pemilihan umumnya. Oke, tapi kalau masyarakat masih bertanya ya kalau ada cara lain yang ingin diambil oleh masyarakat tentang itu ya silakan saja. Tapi fungsi saya terutama di pemilu 2014, di Pilpres 2014 ya tuntas ketika dokumennya diberikan ke KPU dan kemudian KPU menyatakan calon kami Jokowi dan JK itu sudah menyerahkan secara lengkap semua dokumen administrasi.
statement Pak Betor itu bagaimana, Pak? Saya nggak tahu. Saya tidak pernah berinteraksi dengan Bang Betor terkait dengan ijazah tersebut. Saya juga tidak pernah ditanya misalnya oleh... Oh, dia nggak konfirmasi untuk menyebut nama Bapak ya? Nggak ada. Terus katanya sempat ada kaget gitu kok fotonya seragam gitu. Benar itu, Pak? Nah, itu yang saya bilang. Saya nggak ingat. Oh, nggak ingat ya? Ya, untuk saya itu proses administrasi normal saja di 2014. Sehingga saya betul-betul tidak bisa mengingat dengan pasti ya. Ya, apa ada keanehan-keanehan dalam dokumen-dokumen yang diserahkan saat itu, baik dokumennya Pak Jokowi maupun dokumennya Pak JK. Terus terkait dengan itu, Pak Andi, ada tim katanya yang menyiapkan dokumen untuk Cagup atau Capres itu, menurut Pak Betor. Ada tim, salah satunya Pak Widodo, terus Pak David dan lainnya itu nggak tahu juga. Tim internalnya Pak Jokowi, tapi kenal. Wali kota sudah kenal. Kenal Pak Widodo sama Pak David itu kenal. Oh. Ya, tapi kita tidak bisa menyalahkan partainya ya, karena yang dilakukan oleh partai ini sudah on the track, sudah sesuai ya Pak. Terima kasih banyak Pak ya, Pak Andi Wijayanto, Sekretaris Tim Kampanye. Jelas ya, di video itu dengan gamblang Adi Wijayanto, dan di sampingnya tuh ada Rismon ya, Anda lihat ya. Dia bilang pada waktu itu dia sebagai sekretaris Pilgub ya, Pilpres tadi 2014 dan 2019. Semua dokumennya sudah diserahkan ke KPU. Karena ada mau penulisan gelar ijazah, maka itu harus diverifikasi ke UGM. Dan diasumsikan oleh Andi Wijayanto itu dilakukan oleh KPU. Ya, dicek ke UGM. Dan tidak ada masalah. Jadi secara partai, kata Adi Wijayanto, dengan kata lain, dokumen itu lengkap. Jadi kalau Betor bilang ada kekurangan dokumen dan harus buru-buru cetak ijazah, itu pernyataan orang dungu. Yang percaya orang dungu bintolol. Andi Wijayanto juga bilang dia nggak ada komunikasi dengan Betor. Nah, ternyata ada wawancaranya panjangnya Betor, mungkin sebut-sebut nama Adi Wijayanto. Anda perhatikan, ketika Adi Wijayanto bilang, iya diasumsikan KPU melakukan tugasnya mengecek ke UGM. Dan dua kali kan, Pilpres itu, dan dinyatakan lengkap. Nah, di akhir wawancara itu orang PDIP juga yang pakai biru muda. Ya berarti ini secara kepartaian sudah melakukan yang benar, ya kan? Nah, nggak tahu itu si Betor bisa ngomong gitu, ya. Nah, yang saya lucunya Rismon kan dengar itu ya Adi Wijayanto ngomong gitu. Nah, sekarang dia bingung loh. Nah, PDIP sekarang bilang semua prosesnya komplit. Waduh, pusing dia, ya kan? Pusing. Ya udahlah, memang udah pasti masuk ke ini sih ya, Hotel Prodeo. Ya tenang aja. Oke, nah kita lihat ini nih. Ini si Tiffany yang dibilang ikut-ikutan nyebar. Katanya akademisi, tapi bikin statement tidak periksa-periksa. Di sini dia bilang apa? Pasar Pramuka disorot usai Betor Suryadi beber kejanggalan ijazah Jokowi. Dr. Tifa bilang sudah bocor kasar, bukan bocor halus lagi ya. Ikut-ikutan si Tiffany ya. Tambah berat dia. Dia tweet lagi, Mulyono, larilah sekarang. Lu yang lari, bukan Mulyono. Kebenaran kini memburumu. Kebenaran memburu lu, Tifa, bukan memburu Jokowi. Dan kau tak akan bisa lari kemanapun. Jadi dia mencuit untuk dirinya sendiri sebenarnya nih. Ya kan? Ketika kebenaran sudah bangkitnya, kebenaran sudah bangkit nih ya. Membangkitkan akal sehat yang selama ini diam, iya. Kecuali akal lu yang gak sehat. Membangkitkan nurani yang selama ini sembunyi. Iya, nurani lu sembunyi. Ngomongnya hoax mulu. Jadi dia bikin cuitan buat dirinya sendiri nih. Lucu kan ya? Kebenaran kali ini benar-benar memburumu. Ia memburu si Tifa, bukan memburu Jokowi. Aduh, dungu banget ya. Capek deh. Oke deh Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian, itu saja dari saya. Semoga penjelasan ini bisa mencerdaskan dan mencerahkan Anda semua. Silakan share video saya ini kepada teman-teman, sahabat atau kerabat supaya mereka tambah cerdas dan tercerahkan. Seperti biasa, terima kasih.